Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan nama saya Wahyu Suduila, mahasiswa kimia semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul efektivitas penerapan model problem based learning PBL berbantuan media Prezi pada materi literasi asam basah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Kota Ternate. Ya, langsung saja ke bab satunya, pendahuluan. Latar belakang di sini, latar belakang yang membuat saya mengambil judul penelitian ini, yaitu di mana di SMA 4 sendiri, khususnya mata pelajaran kimia, itu mereka hanya menggunakan satu model pembelajaran, yaitu problem based learning, discovery learning. Sedangkan model yang lainnya mereka tidak pakai, sehingga ketika saya mengajar di sana pun begitu, mereka pakai model discovery learning. Pada saat itu saya mengajar PPL 2 saya, dan didukung lagi saya ke sana melalui observasi ya dengan guru bidang studi di sana, dan mereka pun menjelaskan demikian, sehingga saya mengambil judul di atas untuk bagaimana melihat apakah model problem based learning ini dia mempengaruhi efektivitas siswa ya, dalam arti hasil belajar, respon siswa, dan aktivitas siswa di kelas itu sendiri. Mungkin itu latar belakangnya. Sekarang ya langsung ke bab 2, kajian pustaka. Model pembelajaran problem based learning adalah bentuk representasi tepat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Ya, jadi model problem based learning ini sebenarnya model yang dia menekankan kepada siswa untuk bagaimana berpikir lebih luas ya. Artinya dengan melihat fenomena-fenomena alam begitu ya. Atau misalnya dalam praktikum kita praktikum titrasi asam basa ya, ambillah materi titrasi asam basa, materi kimia. Di situ kita mengajak siswa untuk bagaimana, seorang guru tidak mengajak siswa untuk bagaimana bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam praktikum tersebut. Semisalkan bagaimana pada saat proses titrasi asam basa ya, ketika terjadi perubahan warna pada titrasi asam basa, itu kira-kira bagaimana alasannya begitu, sehingga siswa dapat dengan mudah mencari jawabannya dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan media Prezi itu sendiri adalah media yang bisa dikatakan dia seperti media PowerPoint, akan tetapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Kelebihan yang pertama adalah dia mampu menzoom layar, sehingga kita bisa pakai dalam satu slide itu bisa satu materi itu full bisa, tergantung template yang kita gunakan. Ya baik, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu di SMA Negeri 4 Kota Ternate. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam suatu penelitian adalah objek yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Objek tersebut adalah populasi
adalah seluruh objek penelitian. Dengan kata lain, data secara menyeluruh terhadap elemen yang menjadi objek penelitian tanpa terkecuali. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti mengambil populasi pada siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Kota Ternate yang berjumlah 30 orang ya. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dalam menentukan sampel yang diteliti, maka peneliti akan mengambil sampel dengan cara pengambilan sampel jenuh. Sampling jenuh merupakan cara penelitian sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis dan desain penelitian. Desain penelitian ini adalah one group, pretest, post-test design ya. Variabel penelitian merupakan setiap masalah ada pada penelitian. Jadi variabel penelitian adalah setiap masalah yang muncul. Kemudian variabel bebas saya itu model pembelajaran itu problem based learning PBL ya. Kemudian variabel terikatnya yaitu hasil belajar, aktivitas dan respon siswa. Prosedur penelitian yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, kemudian teknik pengumpulan data, teknik tes ya. Di sini ada teknik tes, uji coba soal. Kemudian ada yang B itu ada uji validitas ya. Validitas soal adalah kita akan mengetahui apakah soal itu layak digunakan atau tidak. Kemudian yang 2 teknik dokumentasi dan angket. Yang A ya, yang B itu angket, dokumentasi, kemudian A itu dokumentasi, B angket. Kemudian teknik analisis data yaitu teknik tes. Ya, teknik tes tadi terdiri ada A, uji prasyarat. Jadi uji prasyarat yaitu uji normalitas ya. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji hipotesis dilakukan dengan statistik deskriptif uji T ya, yang menggunakan SPSS 16. Ini saya gunakan SPSS 16. Uji nilai gain yaitu selisih antara skor post-test dengan pre-test untuk mengetahui peningkatan hasil belajar yang kita teliti. Apakah model ini yang kita pakai ini dia berefek atau berpengaruh pada hasil belajar atau tidak ya. Adapun kriteria nilai gain, angket tanggapan siswa. Di sini ada angket tanggapan siswa seperti yang tertera di bawah ini. Ada tidak tertarik itu 0% sampai 10% dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.